Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Negeri Petani, Ibu Wali SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Sekolah Dasar Negeri Petani. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Acara yang akan kami bawakan pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, dan yang keempat ada refleksi, dan selanjutnya penutup. Sebelumnya marilah kita buka bersama kegiatan siang ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan atau pengarahan dari Kepala SD Negeri Petani kepada Ibu Wali SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Petani yang saya hormati dan saya banggakan, sebelumnya mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi, di mana pada hari ini Sabtu tanggal 19 November kita di SD Negeri Petani dilaksanakan diseminasi budaya positif. Nah, untuk itu kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, tiada aral suatu apapun. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ika Purwaningsih yang sebagai guru penggerak. Itu betul-betul Pak, semoga nanti hasil dari Ibu Ika sebagai guru penggerak bisa menggerakkan para ibu-ibu, bapak ibu guru yang SD Negeri Petani, nanti di mana SD Negeri Petani itu bertambah baik, bertambah prestasinya lebih unggul daripada sebelumnya. Amin. Nah, sebagai penggerak, bergerak juga menggerakkan kepada bapak ibu guru semua. Dengan diseminasi budaya positif, semoga nanti kebiasaan untuk bapak ibu guru juga khususnya kepada siswa meningkat kegiatan apa saja yang positif yang akan menghasilkan nanti output ataupun tingkah laku siswa setiap hari dalam kehidupan sehari-hari di sekolah akan bertambah baik, bertambah berprestasi, semua kegiatan positif tiada aral suatu apapun dan suatu apapun. Nah, sedangkan nanti yang menggerakkan yang pertama ibu guru penggerak, dilanjutkan oleh bapak ibu guru semua, sehingga nanti semua kita bersama untuk menuju ke arah kebaikan itu. Nah, para bapak ibu yang saya hormati, dalam pelaksanaan diseminasi ini semoga nanti bisa lancar, tiada kendala apapun, dan para bapak ibu bisa mengikuti dengan baik, tidak ada permasalahan, lancar dan sukses. Untuk itu, para bapak ibu sebagai pembukaan dan nanti agar diseminasi ini bisa berjalan baik, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pembukaan sambutan ataupun pembukaan diseminasi budaya positif, dan
manakala saya dalam membuka banyak tutur kata kurang berkenan di hati para bapak ibu, saya mohon maaf. Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Wati SPJ yang telah berkenan memberikan sambutan berupa pengarahan kepada kami. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua bisa terwujud dengan baik. Kita bisa saling berkolaborasi, Bapak Ibu bisa saling bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi sekolah kita. Dan selanjutnya adalah pemahaman inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Ika Puritaningsih, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri Tani, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Bapak Ibu, yang pertama adalah makna budaya positif. Makna budaya positif tertuang dalam standar pendidikan nasional, bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap keluarga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia. Adapun tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pengajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Apalagi saat ini kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Di sana ada yang namanya tujuan pendidikan nasional, yaitu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sekarang sebelum masuk ke materi yang lebih mendalam, ada pertanyaan tematik untuk Bapak dan Ibu guru. Setuju atau tidak setuju? Cukup dijawab di dalam hati Bapak dan Ibu guru semuanya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan dijawab, disimpan dulu jawabannya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan Bapak Ibu jawab dalam hati. Sudah ya, sudah dijawab dalam hati ya. Nah, nanti kita akan tahu sudah tepat atau belumkah jawaban kita, setuju tidak setuju tadi, setelah kita mempelajari materi tentang budaya positif. Adapun materi yang akan kita pelajari, akan kita bahas bersama. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir nanti adalah tentang segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam disiplin positif ini akan kita awali dengan kegiatan kempalan tangan. Berimajinasi ya Bapak Ibu. Sekarang bayangkan jika Anda sebagai A dan teman Anda sebagai B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang Bapak Ibu anggap berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menulisnya, kemudian letakkan di kepalan tangan dan Bapak Ibu bisa menggenggam dengan seerat-eratnya. Genggam dengan seerat-eratnya ya Bu, dalam kepalan tangan. Dan teman Anda akan
mencoba dengan sekuat tenaga meminta Anda untuk membuka kepala tangan Anda dengan sekuat tenaga, Bapak Ibu. Bisa dengan merayu, bisa dengan malah memaksa, mengancam, memarahi, ya betul sekali. Bagaimana? Apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu tetap menggenggam dengan erat kepala Bapak Ibu, atau Bapak Ibu akan sekali membuka, diberitahukan, atau tanpa pikir panjang Bapak Ibu langsung membuka, dikasih tahu teman Anda yang meminta untuk Anda membuka kepala tangan tersebut. Nah, di sini kegiatan ini ternyata sangat erat kaitannya dengan teori kontrol. Teori kontrol di sini yang dimaksudkan adalah bahwa selama ini mungkin kita beranggapan, paradigma kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ya, betul sekali Ibu. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Dan semua perilaku memiliki tujuan. Kita juga tidak sama dalam mempunyai pandangan tentang dunia ini. Teori kontrol termuat dalam disiplin positif menurut Dr. William Glasser. Makna disiplin. Disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita inginkan. Nah, sekarang apa itu makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang sebenarnya artinya adalah belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, hanya sekedar itu. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, keterpaksaan ya Bapak Ibu, untuk mematuhi suatu aturan, untuk melaksanakan suatu aturan, itu bukan karena kesadaran diri, melainkan hanya karena suatu paksaan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Sekarang sampai pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya ditekankan dalam sekarang ini pada kurikulum Merdeka. Itu tadi tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena dengan anak-anak yang mempunyai akhlak yang mulia, insya Allah bisa menjadi kontrol dalam setiap perilaku yang mereka lakukan. Yang kedua adalah mandiri, ya, tidak bergantung pada orang lain. Yang ketiga bernalar kritis, bisa mencerna semua informasi yang dia dapatkan, baik dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu profil berkebinekaan global, menghargai budaya kearifan lokal dan juga budaya-budaya yang lainnya, bergotong royong, saling bekerja sama, berkolaborasi, dan yang terakhir adalah kreatif, inovatif, menghasilkan sesuatu dengan karya sendiri, bukan mengambil karya orang lain. Materi yang kedua yaitu teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi manusia. Jadi begini Bapak Ibu, dalam setiap melakukan tindakan itu pasti semua mempunyai tujuan dan alasan, ya. Yang mendasari manusia dalam berperilaku atau melakukan suatu tindakan ada 3 yang disebut dengan teori motivasi ini tadi. Yang pertama, motivasi eksternal, motivasi yang berhubungan dengan pihak luar, ya, dengan orang lain. Misalnya anak, ya, misalnya anak datang ke sekolah tidak pernah terlambat hanya karena itu tadi menghindari hukuman, ya, itu motivasi eksternal.
bukan dari dalam diri. Yang kedua juga masih motivasi eksternal. Tujuan dalam melakukan tindakan tersebut adalah supaya mendapatkan hadiah atau imbalan. Aku mau maju, jawab pertanyaan dari Bu Guru, biar dapat hadiah. Itu juga belum timbul dari dalam diri anak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kita harapkan motivasi yang ada pada diri anak kita adalah motivasi internal atau motivasi yang tumbuh dalam diri anak-anak kita. Motivasi untuk menghargai diri sendiri. Bukan karena yang kedua itu tadi, karena menghindari hukuman atau melakukan suatu tindakan karena ingin mendapatkan hadiah atau imbalan. Bukan hanya pada anak ya, mungkin Bapak Ibu guru melakukan sesuatu, misalnya hal kecil saja. Saya datang ke sekolah selalu pagi, biar alam sama ibu kepala sekolah itu berarti tindakan itu belum muncul dari kesadaran diri, melainkan hanya untuk supaya mendapatkan penghargaan, pujian ya betul, mendapatkan pujian dari kepala sekolah. Nah ini Bapak Pendidikan Nasional Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Kembali kepada kepalan tangan tadi ya Bapak Ibu ya, kita mau membuka atau mau tetap menggenggamnya dengan erat, tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita, melainkan hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita saja. Kita mendengar suara Bapak Ibu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya.
bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh mengenakan sepatu, itu tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Tapi Bapak Ibu sudah menjawab mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Sekarang kita pelajari lebih lanjut supaya Bapak Ibu tahu sudah tepat atau belum ya jawabannya tadi. Ternyata itu Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku yang berbunyi saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu berupa hukuman menyana. Iya. Kesalahannya terlambat, hukumannya suruh menulis. Yang selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu juga merupakan suatu hukuman. Karena itu sifatnya spontanitas. Ya, terlambat hadir ke sekolah. Kenapa kamu datang terlambat? Aku tadi kesiangan. Ya, sekarang kamu lari keliling lapangan basket 2 kali. Hukuman ternyata karena sifatnya spontanitas. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini juga ternyata merupakan suatu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini. Kalau ini yang namanya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini juga merupakan suatu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Kalau ini konsekuensi, karena dia tahu saat terlambat mengikuti pelajaran PJOK dia harus lari, dan tindakan yang dilakukan oleh guru PJOK ini sama ya, karena dalam pelajaran olahraga maka yang dilakukan diminta untuk lari. Nah, tidak apa-apa, tadi mungkin Bapak Ibu masih kurang tepat dalam menjawab. Sekarang dengan setelah mengetahui perbedaan hukuman dan konsekuensi, maka Bapak Ibu akan lebih paham. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kenapa kita harus melakukan suatu hukuman kalau kita bisa menghindari itu untuk anak-anak kita? Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tapi tanpa menyakiti. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit, bisa secara fisik maupun hati untuk waktu yang lama. Bahkan yang lebih fatal lagi, anak itu menjadi rendah diri karena dia merasa bersalah. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Yang ada malah anak itu yaitu membenci kedisiplinan itu tadi karena merasa tersakiti ya dengan tindakan yang diberikan oleh bapak ibu. Konsekuensi anak bisa menghargai disiplin. Hukuman paksaan, dipaksa, kamu mulai sekarang 100 kali, tidak akan datang terlambat lagi. Mau tidak mau si anak pasti akan melakukan itu, tapi melakukannya dengan keterpaksaan. Stimulus tanggapannya ada dalam konsekuensi, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak akan menyesuaikan diri, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan, marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan. Apalagi saat kita memberikan hukuman itu dan teman-teman yang lain itu tahu, pasti si anak akan merasa sangat malu. Tapi untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara saja, dan nanti anak tersebut bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Identitas sukses dan identitas gagal. Ini Bapak Ibu, tabel perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
restitusi. Hukuman itu dampaknya negatif, terutama ke anak-anak kita. Konsekuensi, netral, dan restitusi. Nah, restitusi ini dampaknya positif, karena restitusi ini, nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita bersama-sama dengan anak, bukan menghakimi anak, namun anak berusaha untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan dukungan kita. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa sih yang mereka inginkan, ingin menjadi orang yang mulia atau ingin menjadi orang yang melakukan kesalahan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kita masuk pada materi keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, melainkan harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak, nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan untuk serangkaian hanya sekedar mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Peraturan kelas sudah ada, lalu anak-anak kita ajak untuk membuat keyakinan kelas. Setelah anak-anak bisa menjalankan dengan baik keyakinan kelas yang sudah disepakati, maka lingkungan akan positif, iklim pembelajaran juga kondusif, dan budaya positif dapat muncul. Saya ingin bercerita sedikit pengalaman saya dalam saat saya membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Saat itu saya melakukan dengan cara gali harapan. Langkah saya yang pertama adalah saya meminta anak-anak berdiskusi. Mereka menuliskan apa harapan mereka, bagaimana sih suasana kelas yang mereka inginkan, bagaimana perilaku antara guru dengan anak-anak, bagaimana perilaku antara anak dengan siswa dengan siswa. Saya minta mereka menuliskan, dan mereka menulis apa harapan mereka. Setelah itu saya berusaha untuk mengakomodasi keinginan atau harapan anak-anak. Selanjutnya saya diskusikan dengan anak-anak seperti, oh ternyata seperti ini harapan kalian. Ya sudah, kita musyawarahkan dan kita sepakati menjadi suatu kesepakatan kelas. Setelah disepakati, kami tempelkan, contohnya seperti itu Bapak Ibu, kami tanda tangani. Saya sebagai wali murid juga ikut tanda tangan, anak-anak ikut tanda tangan, bahkan juga Bapak Ibu guru mapel lain ikut tanda tangan di situ. Karena ini bisa untuk menjadi kontrol Bapak Ibu. Saat anak-anak kita melakukan suatu pelanggaran atau suatu kesalahan, kita akan bisa menanyakan, keyakinan kelas mana yang sudah kamu tidak lakukan dengan baik? Karena keyakinan kelas itu tadi bukan guru yang membuat ya, melainkan melalui jalan diskusi dan merupakan kesepakatan dari anak-anak dan guru dalam kelas tersebut. Materi yang keempat yaitu 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Kebutuhan dasar yang satu adalah kebutuhan dasar yang terkait dengan fisiologis, yaitu kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan kebutuhan papan. Kebutuhan dasar yang lain adalah love and belonging, rasa diterima, rasa diberikan kasih sayang. Yang kedua adalah fun, kebutuhan akan suatu kesenangan. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kekuasaan atau power.
Materi yang kelima adalah posisi kontrol. Di sini Bapak Ibu, pada materi yang kelima ini kita akan tahu di manakah posisi kontrol kita selama ini dalam menghadapi anak-anak yang butuh penanganan khusus atau saat mereka melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran yang mereka buat. Nah, inilah Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Kira-kira kita selama ini berada pada posisi yang mana? Silakan Bapak Ibu pahami. Ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, posisi kontrol guru sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Bapak Ibu bisa mengamati terlebih dahulu posisi kontrol yang mana yang selama ini Bapak Ibu berada jika menghadapi seorang anak yang mengalami kendala atau melakukan sebuah kesalahan. Yang pertama, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Penghukum itu lebih kepada menekan anak, Bapak Ibu. Apapun bentuk hukumannya itu sangat tidak diperbolehkan. Karena tadi menyakiti anak. Kenapa kita harus menyakiti anak? Kalau bisa dilakukan dengan tanpa hal yang harus menyakiti anak. Saat posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah dalam menyampaikan permasalahan kepada anak dan membahasnya, guru bisa dengan lebih lembut nada bicaranya, tapi itu mengakibatkan sesuatu yang negatif karena anak jadi merasa bersalah. Ya, dengan tutur kata itu yang ditakutkan itu tadi anak bisa menjadi rendah diri. Posisi kita yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman ini lebih santai lagi Bapak Ibu dalam menghadapi seorang anak yang melakukan kesalahan. Bahkan kadang yang keluar adalah kata-kata humor, memperlakukan anak-anak selayaknya seperti teman. Yang dilakukan, ayolah lakukan itu demi ibu. Masa kamu tidak mau? Nanti ibu gak bantu loh kalau ada soal yang gak bisa kamu jawab. Nanti ibu gak bantu lagi loh kalau kamu ada masalah. Nah, itu saat posisi guru sebagai teman. Hal negatifnya adalah anak menjadi mempunyai ketergantungan terhadap guru tersebut karena dia merasa ada kedekatan dan kalau ada apa-apa dibantu. Saat dia melakukan kesalahan pasti dia akan mencari guru tersebut untuk meminta bantuan atau meminta dibela apabila kesalahannya berkaitan dengan bapak ibu guru yang lain. Nah, itu hal negatifnya Bapak Ibu. Yang selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Kalau pemantau ini berdasarkan data. Kamu tidak mengerjakan PR sudah 5 kali berdasarkan data Pak Ibu. Kita mengawasi apa peraturannya kalau kamu tidak mengerjakan PR seperti itu. Yang keenam inilah yang diharapkan Bapak Ibu bisa berada pada posisi kontrol ini sebagai manajer. Ya, diharapkan kita sebagai seorang pendidik posisi kontrol kita bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat orang merasa bersalah, bukan posisi kontrol kita sebagai teman atau memantau, namun inilah harapannya kita bisa menjadi manajer, posisi kita menjadi manajer. Karena posisi manajer ini guru dan siswa berbuat sesuatu bersama untuk menangani suatu permasalahan yang ada dan bersama-sama mencari solusi untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya, dan juga guru mendukung murid untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sampai kepada materi yang terakhir, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah strategi
tahapan atau tindakan yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam menangani suatu kasus atau seorang anak yang mengalami permasalahannya. Ya, itulah Bapak Ibu segitiga restitusi. Di situ ada tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap diri. Pada tahapan ini kita menguatkan anak bahwa kita itu manusia. Manusia itu tidak luput dari salah. Ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita kuatkan dulu anak yang bermasalah itu, tidak menghakiminya, namun kita memberikan dukungan. Bukan berarti memberikan pembenaran ya, tapi menguatkan mentalnya bahwa itu tadi kita sebagai manusia biasa tidak luput dari salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Itulah yang bisa diutarakan terhadap anak yang melakukan suatu kesalahan pada tahapan menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia mempunyai tujuan. 5 kebutuhan dasar manusia tadi ya Bapak Ibu. Seperti ini, seperti ini saya berikan contoh. 5 kebutuhan dasar tadi kan ada 5. Yang pertama berhubungan dengan fisiologis, yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan makan. Dan yang lainnya adalah kebutuhan yang berhubungan dengan psikologis. Contohnya, saat murid-murid Bapak Ibu ada yang mengambil bekal makanan punya temannya, kira-kira saat anak tersebut melakukan tindakan seperti itu, dia mempunyai satu tujuan ya Bapak Ibu? Ya, dan kira-kira apa tujuannya? Terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Mungkin bisa saja karena dia tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya, makanya dia mengambil bekal milik temannya karena dia butuh makan. Iya, kebutuhan dasar itu tadi. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, kita kembalikan ke kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita sudah buat secara bersama dan disepakati bersama pula. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Yang bisa diucapkan dulu adalah kita bisa, kira-kira nilai apa yang tidak kamu lakukan dengan baik untuk saat ini? Kenapa kamu datang terlambat? Nanti anak akan mencari tahu ya, nilai apa, dia akan mengingat. Coba diingat lagi, kita kan sudah buat keyakinan kelas, tidak boleh datang terlambat, berarti masuk dalam nilai disiplin ya. Lalu kita mendampingi anak, bagaimana kamu supaya tidak terlambat lagi, bagaimana solusinya, seperti itu yang dinamakan restitusi ya Bapak Ibu. Kembali ke restitusi tadi. Ternyata sudah selesai Bapak Ibu. Sekarang kita berefleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama ini? Dan saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Berbagi sedikit mengenai filosofisnya Zat Dewantara, bahwa guru itu ibarat pamong. Kalau orang Jawa mengatakan pamong itu pamong, berarti kita itu tugas kita adalah ngomong anak-anak, ya. Karena kita harus bisa berusaha meletakkan hati kita
mencintai anak-anak kita dengan sepenuh hati, mengantarkan mereka mencapai suatu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sekarang Bapak Ibu bisa menyampaikan refleksi ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Monggo silakan. Hindari. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada diri saya. Nah, dengan paparan tadi itu, perasaan saya itu selama ini saya belum maksimal, masih belum dapat, istilahnya itu ada yang sudah saya ambil hatinya anak-anak, khususnya tadi untuk anak yang kelas 5 itu dari dulu kelas 4 sudah ada yang saya ambil hatinya, dalam arti saya mendekati dia lambat laun dia sudah mengikuti peraturan yang istilahnya dibuat oleh sama-sama, tapi juga masih ada anak yang belum mengikuti peraturan. Ini sebagai PR saya untuk kedepannya saya mungkin akan istilahnya itu memahami mereka. Terima kasih, luar biasa Bu Dari. Ya, tidak boleh bersama Ibu, selalu melakukan pendekatan personal ya, karena memang sudah tugas kita sebagai pendidik. Terima kasih Bu Dari. Semoga nanti tidak hanya sebagai PR-nya Bu Dari, tapi PR kita bersama ya Bapak Ibu. Iya, bagaimana supaya anak-anak itu bisa mempunyai perilaku yang baik sehingga budaya positif di lingkungan sekolah kita bisa terwujud. Yang selanjutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, tadi sudah diwakili oleh Bu Dari. Ke refleksi selanjutnya yaitu peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama ini sebagai seorang pendidik. Apakah saya sudah membimbing anak, sudah memfasilitasi, sudah mendampingi dengan sebaik-baiknya, sudah tidak melakukan suatu pemaksaan atau malah yang lebih mengerikan lagi itu mendolimi anak-anak kita. Anak-anak kita dipaksa, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah, apakah peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama ini dalam ngomong anak-anak, dalam mendampingi anak-anak? Silakan, Bu Uci. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk refleksi peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama ini. Saya sebagai guru kelas 1 kaitannya dengan kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, karena siswa itu memiliki kepandaian atau kepintaran sendiri-sendiri, ada yang sudah bisa membaca, ada yang belum. Nah, sesuai kurikulum Merdeka, saya sebagai Among itu membagi mereka tergantung dari kemampuan mereka. Jadi misalnya yang sudah bisa membaca, saya kelompokkan sendiri, yang belum sendiri, yang sudah bisa membaca namun belum lancar juga saya kelompokkan sendiri. Nah, untuk yang belum lancar membaca, itu saya memberikan pendampingan yang lebih, kemudian memberikan motivasi agar mereka mempunyai keinginan untuk lebih bisa lagi. membaca. Ya, berusaha belajar membaca seperti teman-temannya. Ya, intrinsik. Ya, seandainya mereka ada yang berkata, saya tidak bisa, saya selalu memotivasi mereka, jangan berkata tidak bisa, berkatalah saya bisa, pasti nanti anak-anak menjadi bisa. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih
kasih sekali untuk Bu Muji, luar biasa. Kurikulum Merdeka ya sudah menerapkan Ibu guru kelas 1 sudah memfasilitasi dengan baik. Langkahnya sudah luar biasa sangat Ibu, dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, memfasilitasi anak melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu Ibu. Ya, mungkin nanti tidak hanya dalam pembelajaran saja, tapi nanti dalam produk tugasnya juga bisa dibedakan lagi, ya, bisa dikembangkan lagi. Saya ada anak yang memang menulisnya belum lancar, itu saya memberi tugas pada mereka semampu dia dulu menulisnya, tetapi saya tetap memberikan motivasi. Kalau sekarang baru bisa menulis misalnya 2 baris, nanti anak-anak harus berusaha belajar lagi, belajar menulis, belajar membaca, supaya besok anak-anak sudah bisa menuliskan lebih dari 2 baris. Oh ya, luar biasa sekali. Karena motivasi juga sangat penting Ibu dalam menumbuhkan motivasi intrinsik tadi dalam diri anak supaya anak tetap semangat dalam belajar. Ya. Refleksi yang selanjutnya, saya akan menjadi amo yang seperti apa? Kita kaitkan pada 5 posisi kontrol tadi ya. Yang pertama posisi kita sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, posisi kontrol kita di situ, atau posisi kontrol kita sebagai teman, atau sebagai pemantau, dan harapan kita tadi kita sudah ada pada posisi manajer. Siapa Bapak Ibu? Oh ya sudah. Harapan kita posisi kontrol yang bisa kita miliki adalah posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, ya, bukan sebagai pendukung, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau, mengawasi, jadi anak menjadi tidak nyaman, bukan membuat orang merasa bersalah karena efeknya luar biasa, anak bisa menjadi rendah diri, namun kita berusaha untuk bisa menempati posisi kita sebagai seorang manajer yang bersama-sama dengan anak mencari solusi jika ada permasalahan yang sedang dihadapi. Karena apapun itu bentuknya, yang namanya hukuman ternyata tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Karena itu harus terjadi dan harus menyakiti anak, ya, kasihan anak-anak. Nanti malah anak-anak semakin menjauh dari kita. Padahal yang kita inginkan adalah anak-anak itu dekat dengan kita rangkul dengan penuh kasih sayang, seperti itu, oke? Ya, saya kira cukup sekian, demikian tadi pemaparan materi diseminasi budaya positif yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua. Harapan-harapan dan visi sekolah kita juga bisa terwujud dengan baik, dengan terciptanya budaya positif. Insya Allah nanti lingkungan kita menjadi kondusif, iklim pembelajaran juga baik, dan pastinya akan sangat berpengaruh pada pencapaian, baik itu pencapaian prestasi dalam akademis maupun prestasi non akademis. Bapak Ibu, kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.